Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum Mbak Mus, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam. Iya nih, saya dengar nih ada yang mau diceritakan nih Pak Mus. Iya benar Nggak Bu. lama ini Pak Saya Mus ya. pada malam hari ini ada yang ingin saya ceritakan tentang itu Bu, Oh tentang iya. banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah kepada saya Bu. Waduh, begitu ya Pak Mus. Jadi tujuan dari pertemuan ini Pak Mus ingin membicarakan permasalahan Pak Mus terkait apa tadi Pak? Banyaknya tugas ya Pak ya? Ya, banyaknya tugas di luar tanggung jawab yang diberikan kepala sekolah Bu. Oh iya, seperti itu. Kira-kira nih Pak, contoh tugas apa Pak? Jadi Pak Mus ini selain menjadi guru mapel, TIK, ada tugas tambahan apa lagi Pak Mus? Tugas tambahannya sebagai operator sekolah Bu, terus wali kelas juga, terus Tuh. disuruh ngisi survei-survei yang ada di kementerian, di dinas pendidikan juga, seperti itu Bu saya Bu. Luar biasa. Jadi, yang membuat Pak Mus merasa tugas terlalu banyak ini fokusnya ke situasi seperti apa Pak? Apa misalnya situasinya seperti apa yang Pak Mus rasakan saat ini dengan banyaknya tugas tersebut? Ya, situasi yang saya rasakan saat ini penuh dengan tekanan lah istilahnya, penuh tekanan dengan pikiran seperti Bu. Kalau kepala sekolah yang mengasih tugas, tentu susah untuk menolaknya Bu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Mus susah menolak ya. Jadi akhirnya Ya, susah menolak itu terimbas dari jadi menumpuk tugas Pak Mus ya. Jadi terlalu banyak tugas Pak Mus awalnya karena Pak Mus tuh sebenarnya tidak bisa menolak ya Pak ya. Seperti itu. ya betul Bu. Karena susah menolak, tugas jadi menumpuk. Due date-nya masih ada yang dekat, ada yang lama, ada Oh. yang 1 hari due date-nya. Oh baik, seperti itu ya Pak Mus. Nah Pak Mus, kira-kira nih dengan tugas yang begitu banyak, selain tugas mengajar dan Pak Mus sekarang kan situasinya sudah merasa kewalahan ini ya Pak Mus ya, kewalahan Betul Bu. untuk ini lebih ini Pak ya konfirmasi, lebih kewalahan dalam membagi waktu akhirnya Pak ya, karena saking banyaknya tugas ya Pak ya? Iya, seperti itulah kira-kira Bu. Karena tugas saking banyak, manajemen waktunya pun agak susah karena tugas selalu dikasih mendadak-mendadak seperti itu. Gratifikasi mendadak. Iya nih Pak. Jadi, kira-kira dari situasi yang Bapak hadapi itu, apa rencana Pak Mus supaya situasi tersebut bisa Pak Mus selesaikan? Kira-kira rencana apa yang sudah terpikir oleh Pak Mus, yang ingin Pak Mus lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan, ya pertama mungkin saya akan mengejar tugas yang lebih dekat dulu atau due date-nya yang lebih dekat. Mungkin saya akan membuat Google Kalender lah mungkin dalam waktu dekat ini Bu, mungkin seperti itu. Seperti itu, luar biasa Pak Mus ya, yang Bapak Mus lakukan untuk
Melihat berarti secara tidak langsung dengan melihat due date tugas mana yang lebih dahulu Pak Mus lakukan, dengan cara membuat Google Calendar ya Pak Mus ya. Aduh, saya pikir Iya, apa Bu. yang Pak Mus rencanakan ini luar biasa. Kira-kira nih Pak, rencana yang Pak Mus lakukan, yang ingin Bapak lakukan tadi dengan membuat Google Calendar, terus kemudian Pak Mus ingin melihat due date tugas mana yang lebih dulu dikerjakan. Kira-kira Pak Eh, Mus, eee, iya. siapa nanti yang bisa terlibat di situ Pak Mus, yang mungkin Pak Mus libatkan supaya rencana Pak Mus ini bisa berjalan dengan baik? Yang saya libatkan mungkin di sini, mungkin kalau ada itu tugas yang terlalu dekat atau ada yang sedikit, yang sangat kewalahan saya hadapi, mungkin saya minta bantu tentang operator lah, mungkin saya dengan kawan sekolah lain, sesama Oh, operator, seperti itu. begitu, sesama operator begitu ya Pak Mus, luar biasa. Iya, Pak Mus, ini kan Pak Mus, menyampaikan kepada saya bahwa rencana Bapak untuk membuat Google Calendar nih Pak Mus, kira-kira kapan mau Pak Mus mulai? saya mulai dalam waktu dekat, saya akan mulai mungkin, mulai besok atau lusa saya akan mulai membuat Wah, Google segera Calendar segera ya sesuai Pak dengan Mus ya? tugas-tugasnya, sesegera Oh, luar mungkin. biasa. Oh, luar biasa. Jadi secara tidak langsung nanti di Google Calendar itu Pak Mus akan membuat kira-kira, tugas saya dari tanggal ini sampai tanggal ini tuh, apa namanya, yang akan saya kerjakan ini. Kemudian kan saya tadi juga menangkap Pak Betul. Mus bilang itu, eee eee, tidak bisa menolak nih, maksudnya kalau ada tugas tidak Heeh, bisa menolak ya Pak Mus ya, iya, betul. situasinya tidak bisa menolak. Nah, kira-kira Mhm, rencana Bapak, tentu saja kita sebagai, memiliki atasan ya kita mungkin harus harus bisa melaksanakan sesuatu sebijaksana mungkin ya Pak Mus. Saya mau tahu nih kira-kira iya, Bu. Pak nanti rencana Pak Mus apa ini kalau yang untuk tugas yang terlalu banyak itu kan Pak Mus, saya tangkap tadi Pak Mus akan membuat Google Calendar supaya Mhm, prioritas atau skala prioritas tugas yang akan dikerjakan itu Pak Mus bisa tahu. Nah, kalau untuk situasi yang betul. kedua tadi Pak Mus mengatakan tuh tidak bisa menolak, itu seperti apa Pak situasinya? Ya, situasinya, kita itu, tidak enakan lah istilahnya kalau, kalau dikasih tugas sama Kepsek itu kan nggak enakan lah jadinya kan, sangat sulit untuk menolaknya. Sulit menolak seperti itu. Karena sulit menolak akhirnya tugas yang Nah, harusnya ada beberapa yang diselesaikan jadi numpuk kan Pak Mus ya? iya, betul. Akhirnya menumpuk itu nanti malah, membuat Pak Mus agak kesulitan juga nanti seperti Mhm. itu ya. Nah, kemudian ini Pak Mus, rencana Bapak apa tuh supaya mungkin kesannya itu Pak Mus tuh tidak menolak, tapi apa tuh rencana rencana yang akan Pak Mus lakukan supaya ya tugas itu bisa selesai untuk situasi yang Pak Mus tidak bisa menolak tadi, seperti apa kira-kira yang mau Bapak lakukan apa? Rencana rencana saya itu, ya seperti tadi saya akan, misalnya kalau tugasnya harus selesai hari ini, ya saya kerjakan yang selesai hari ini dulu. Kalau yang masih ada waktunya masih lama, ya saya tinggalkan dulu, tapi saya terima juga, tapi yang lebih dulu saya dulukan tugasnya. Oh, Maksudnya yang lebih dulu dulu diselesaikan, mana tugas yang sesegera mungkin dibutuhkan diselesaikan, maka itu akan diselesaikan. luar biasa, keren Pak Mus, keren sekali. Nah Pak Mus nih misalnya Pak Mus ya, kira-kira, nanti tuh, dari rencana membuat Google Calendar nih, kira-kira Pak Mus sudah bisa bayangkan belum, ada kesulitan nggak sih nanti kira-kira tuh seperti apa kesulitan yang akan Pak Mus hadapin gitu? Atau, oh nggak ada kesulitan, sepertinya semua ini atau gimana Pak? Kira-kira ada kesulitan atau tidak Pak? Kalau kesulitan mungkin saya rasa tidak ada kesulitan kalau tugas yang dikasih, ya karena mungkin tugasnya dikasih di bidang IT, ya semuanya akan, mudah kalau di bidang
kalau nggak di luar bidang saya, ya saya bertanyalah sama yang terdahulu seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Pak Mus, akan menghadapi kesulitan-kesulitan Pak Mus yang akan Pak Mus hadapi nanti misalnya ada itu salah satunya Bapak bertanya ya Pak dengan orang yang lebih paham. Mungkin, yang yang sudah ahli di bidang itu. Luar biasa Pak Mus, saya pikir itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian nih Pak Mus, apa sih komitmen Mhm. Bapak terhadap rencana Bapak ini mau seperti apa? Rencana Bapak untuk mengatur, kegiatan Bapak, apa yang Bapak kerjakan menggunakan Google Calendar ini? Komitmen atau tanggung jawab saya misalnya semua target, semua tugas yang diberikan harus selesai mungkin, sesegera mungkin selesai sebelum due date-nya datang atau bisa juga pas due date selesai seperti itu. Itu Oh, komitmen saya. Harus selesai pasti. sesuai target lah dan Wah, hasil luar yang biasa. dicapai pun semoga memuaskan seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Pak Mus ya. Eee, Iya, Bu. jadi apa namanya, dengan mengatur due date, Pak Mus menganggap bahwa ini yang terbaik untuk dilakukan karena memang kita tahu ya, Pak, ya, kalau mengerjakan tugas yang banyak itu terkadang kita berpikir, "Aduh, nanti tugasnya bisa selesai dengan baik atau tidak," gitu ya, Pak. Jadi kadang kan Iya, Bu, tadi saya betul. menangkap, Pak Mus mengatakan hasilnya juga harus baik gitu. Jadi bukan hanya mengejar due Betul. date ya, Pak, ya, hasilnya nah, Ya. kira-kira nih, Pak, supaya hasilnya baik dengan due date yang apa namanya, due date-nya itu tidak panjang gitu, tapi Pak Mus, berkomitmen nih, akan menampilkan yang terbaik. Itu kira-kira, apa nanti itu, komitmen apa nih Pak Mus? "Oh, saya harus seperti apa," gitu, Pak Mus harus seperti apa gitu? Kalau misalnya tugas yang diberikan kepada saya, misal komitmen saya ya harus memberi hasil yang terbaik, Terbaik? harus belajar, harus banyak mencari referensi, Oh, seperti itu iya. di internet Heeh. atau di YouTube, bagaimana hasil tugas yang diberikan bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Tadi, jadi, komitmen Bapak, menghasilkan tugas dengan yang menumpuk itu, tapi akan menghasilkan yang baik, Pak Mus luar biasa. Pak Mus mungkin akan, mencari referensi juga ya, Pak, ya, di YouTube, Iya, seperti itu. Oh, luar biasa sekali, Pak Mus. mmm, Oke, Pak Mus, gimana nih sekarang perasaan Bapak nih, sesudah kita berbincang-bincang yang tidak panjang ini, Pak Mus? setelah, saya bercerita, tentang unek-unek atau permasalahan yang, atau tugas yang diberikan kepala sekolah, dengan bercerita atau, sharing-sharing seperti ini, alhamdulillah saya sudah mulai lega dengan menemukan solusi-solusinya seperti ini, Bu. Oke, luar biasa Pak Mus. Eee, Pak Mus berarti habis ini bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi ya Pak Mus, dengan Iya, rencana-rencana yang lebih Pak Mus yang mhm, rencana-rencana yang Pak Mus sampaikan tadi, harapannya Pak Mus juga tadi sudah menceritakan ke saya Bapak merasa lebih lega, punya, mhm, amunisi baru, semangat baru, nanti Bapak bisa apa namanya, bisa menampilkan etos kerja, hasil kerja yang, baik dari diri Pak Mus. Mudah-mudahan rencana yang Pak Mus sampaikan kepada saya tadi, bahwa rencana Bapak akan segera Bapak mulai, ya Pak ya, segera Bapak iya betul, mulai besok mhm, atau lusa, sehingga nanti, ketika kita bertemu Pak Mus, kita ngobrol-ngobrol lagi itu, saya sudah Pak Mus bisa cerita lagi nih ke saya, "Aduh Bu Santi ternyata dari rencana yang saya, sampaikan ke Bu Santi hasilnya bagus," gitu ya, hasilnya betul, luar iya biasa. betul, Heeh. Bisa apa namanya, bisa betul-betul
membantu Pak Mus keluar dari situasi kesulitan yang dengan tugas yang menumpuk tadi Pak Mus ya. Iya betul. Heeh. Mendapat zona nyaman seperti itu. Iya, jadi zonanya nyaman, terus kemudian juga bekerja jadi lebih semangat lagi gitu ya, Pak Mus ya? Nah, betul. Ya ya. Mhm. Oke, Oke. baik Pak Mus, tidak Mhm. terasa nih Pak Mus, kita sudah di, akhir ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih Pak Mus sudah, eee, menyempatkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang selanjutnya Pak Mus akan bisa bercerita kepada saya, bahwa hasil dari yang rencana yang Pak Mus sampaikan itu, betul-betul bisa membantu Bapak keluar dari situasi yang sekarang, rencana bisa Ya berjalan betul. baik. Mhm mhm. Oke, Iya. sehat Oke. selalu Pak Mus, Iya, salam terima untuk kasih, Bu. keluarga. Iya, sampai Oke. ketemu. Ya, sampai ketemu Pak Mus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Oke, baik, Bu Santi. Ngomong-ngomong, pada malam hari ini Bu Susanti ada yang ingin diceritakan kayak ceritakan kepada saya, ya. Ya, Pak Mus. Jadi, kesempatan kali ini tuh saya meminta waktunya Pak Mus itu untuk saya berbagi, Pak. Saya ingin menceritakan apa yang saya alami, mengenai pembelajaran bahasa Inggris di kelas atau di sekolah saya, Pak. Selama ini tuh, saya agak kesulitan menghadapi beberapa kesulitan dalam pembelajaran berbahasa Mhm. Inggris, di fase E, yang merupakan mereka Iya, betul. itu kan, Mhm. perpindahan dari, SMP ke SMA. Jadi masalah yang Iya, saya betul. rasakan yaitu, eee, kurang motivasi belajar, Pak. Kurang motivasi belajar Mhm. itu dikarenakan mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit, bahasa Inggris itu susah, kemudian, mereka Mhm. banyak kosakata bahasa Inggris yang belum mereka pahami. Kemudian Iya, permasalahan mhm. kedua itu, Pak, mereka juga kurang termotivasi, eee eee, ter kurang Kurang termotivasi termotivasi, Bu, ya? belajar heeh, Mhm. karena kurang Kurang termotivasi termotivasi, ya ya. Mhm. ya, karena kurang termotivasi, akhirnya mereka tidak percaya diri, Pak, karena ya tidak Iya, termotivasi betul menganggap betul. Bahasa Bahasa Inggris itu sulit, akhirnya mereka tidak percaya diri ketika misalnya saya suruh baca, atau saya suruh, eee, mengeja kata-kata dalam bahasa Iya Inggris iya. itu mereka agak kesulitan Mhm. gitu, nggak percaya Mhm diri. mhm. Oh, Ibu, kesulitan dalam memotivasi, siswa-siswa di fase E nampaknya ya, Bu, yang mungkin rencana Ibu atau aksi Ibu setelah Ibu mengetahui kesulitan dalam memotivasi siswa-siswa di fase ini yang baru masuk dari SMP ke fase E ini, mungkin bisa Ibu ceritakan rencana aksi Ibu selanjutnya seperti apa, Bu?
Iya, Pak. Jadi saya itu berencana, untuk melakukan pembelajaran yang berpihak terhadap murid. Salah satu caranya yaitu, Mhm, eee, saya akan menambahkan kegiatan literasi yang awalnya biasanya kegiatan literasi itu saya isi dengan, membaca buku atau mmm, apa namanya, menyanyikan lagu wajib nasional, ya itu tetap saya lakukan, mhm, tetapi saya juga akan menambahkan literasi dengan tujuan literasi itu seperti mengulang lagi, Pak, materi dasar. oh, Bisa tentang mhm, number, alfabet, kemudian WH question, karena saya melihat, siswa-siswa saya walaupun tingkatnya sudah SMA tuh untuk number, untuk angka aja mereka masih kesulitan. Jadi saya pikir, oh saya, akan memulai dari hal-hal sederhana, yaitu melakukan literasi, dengan materi-materi dasar bahasa Inggris. Kemudian mhm, rencana saya yang kedua, supaya mereka itu confidence atau percaya diri dalam berbahasa Inggris, saya akan memutarkan lagu bahasa Inggris sebelum memulai wah, pembelajaran betul, gitu. Jadi saya mulai dari mhm, ref-nya aja dulu, Pak. Saya pengen dari ref dulu mmm, dan karena iya iya, heeh, gitu, seperti itu. Kemudian yang mhm, berikutnya, saya kalau saya mengenal itu asesmen diagnostik lebih ke gaya belajar dari, pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan ilmu baru yaitu, asesmen diagnostik tapi untuk kesiapan belajar. Jadi mhm. saya ada 3 rencana, Pak Mus, yang ingin saya aplikasikan. Dari 3 rencana itu, apa yang skala prioritas, ingin Ibu lakukan pada saat proses belajar mengajar di fase S ini, yang paling Ibu prioritaskan dari 3 rencana itu? Kira-kira yang, paling Ibu Iya, dahulukan lah. rencana Mhm, iya. Jadi yang mau saya dahulukan itu Pak Mus literasi English basic gitu. Jadi literasi, tentang materi-materi dasar bahasa Inggris. Jadi saya akan mulai, beberapa kali pertemuan ini kayaknya sepertinya untuk angka dulu Pak Mus. Jadi angkanya mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai atas. Jadi saya mulai dulu dari satuan, puluhan, sampai ratusan dulu, baru nanti saya tingkatkan, mhm. seperti itu Pak. Itu yang mau saya mulai dulu. Setelah setelah Ibu membuat, rencana yang paling Ibu dahulukan, mungkin pada tahap ini, apa komitmen Ibu, supaya hasil yang yang Ibu buat tadi itu, lebih maksimal, seperti itu komitmen Ibu? Iya, tentunya yang jadi komitmen saya adalah, ini Pak, saya lakukan secara rutin dulu Pak. Jadi saya akan berkomitmen untuk, apa ya, rutin gitu. Jadi saya komitmennya itu nggak hanya saya mulai kemudian tidak saya lanjutkan begitu, tidak. Tetapi, Mhm, saya ingin konsisten melakukan itu sampai nanti saya bisa, mendapatkan hasil yang saya inginkan, terutama untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa, dalam berbahasa Inggris seperti number, kemudian seperti mhm, alfabet, kosakata sederhana, subjek atau to be. Karena, kenapa saya memiliki komitmen untuk terus konsisten, Pak Mus, karena sepertinya ya mhm, untuk belajar bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau dasarnya saja itu belum kuat, pondasinya belum kuat, tentunya saya akan susah nanti memberikan materi lanjutan. dari, komitmen Ibu tadi itu, mmm, ada hasil yang Ibu ingin capai dari komitmen itu, apa kira-kira hasilnya yang Ibu harapkan dari itu komitmen Ibu tadi itu? Yang saya ingin hasil yang ingin saya capai tentu saja anak-anak termotivasi, Pak Mus. Kalau mungkin di SMP mereka, menganggap belajar bahasa Inggris itu susah, terus tidak Ah, menyenangkan, ya tentunya harapan saya dengan saya melakukan rencana saya tadi,
murid-murid saya itu akan termotivasi, mereka senang gitu belajar bahasa Inggris, oh ternyata belajar bahasa Inggris ini tidak seseram yang mereka katakan gitu. Jadi, hasilnya saya pengen seperti itu, yang saya ingin capai itu motivasi dulu gitu. Jadi dari motivasi, kemudian saya ingin juga, eee, murid-murid saya itu lancar, dalam arti untuk berhitung mereka sudah lancar, kemudian dengan alfabet mereka lancar, harapan saya, mereka akan percaya diri. Apalagi kalau belajar dengan lagu tentunya karena, kehidupan anak-anak itu kan dekat sama lagu. Ya Iya, betul, mudah-mudahan betul. dengan suka lagu bahasa Inggris mereka bisa percaya diri. Jadi karena sudah berlatih, cara pengucapan udah bagus, mereka selain termotivasi, saya juga pengen mereka percaya diri, begitu Pak Mus. Dari itu, tentu Ibu harus menentukan langkah-langkah itu seperti itu. Langkah-langkahnya, seperti apa kira-kira yang Ibu ingin harapkan dari komitmen Ibu tadi itu? Iya. Langkah-langkahnya dulu seperti itu. Iya, saya akan segera memulai Pak Mus, karena saya ingin juga hasil yang saya dapatkan itu, sesuai yang saya inginkan tentunya saya ingin segera. Saya ingin sekali, segera memulai program literasi dasar-dasar bahasa Inggris, kemudian, saya juga akan segera memutarkan lagu di setiap belajar, karena saya belajar 3 jam, Mbak Mus. Jadi supaya 3 jam. anak-anak juga iya 3 jam, 3 JP setiap Mhm. seminggu seminggu tuh 3 JP. Jadi saya akan segera memulai supaya anak-anak juga hasilnya akan segera terlihat, begitu. Ya, sudah tidak terasa Ibu ya, kita sudah mau di penghujung perbincangan ini. Semoga apa yang Ibu Susanti harapkan kepada anak-anaknya, memotivasi, membuat langkah-langkah, membuat komitmen kepada, dari tugas susahnya membuat motivasi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris di PASEF, mudah-mudahan, Ibu Susanti, eee, bisa lebih semangat lagi dalam memotivasi anak-anaknya. Saya rasa Ibu Susanti, guru bahasa Inggris yang sangat hebat, yang sangat super power lah itu, seperti itu Bu Susanti ya, Iya, mungkin. terima kasih, Pak Mus. Iya, terima kasih, Pak Mus, motivasinya. Setelah Ibu menceritakan semua ini, kurangnya memotivasi siswa tadi di PASEF, setelah Ibu menceritakan ini, apa perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah Kak Mus, dengan berbagi bersama Pak Mus, saya sudah merasa lega, ringan, kemudian saya timbul, motivasi, komitmen, wah semangat saya untuk segera memulai Pak Mus, jadi pas nanti saya ketemu Pak Mus, saya sudah bisa cerita lagi gitu, rencana Mhm, yang saya mulai itu hasilnya seperti ini, jadi perasaan saya lega sekali gitu Pak Mus, sudah ringan. iya. Oke, baik Bu Susanti, terima kasih, sudah bercerita. Mungkin, di lain waktu kita bisa bercerita di lain waktu panjang lebar lagi tentang cara memotivasi siswanya di fase F yang sangat susah ini, apalagi di SMP mungkin kurangnya dari fase-fase D guru-guru tersebut dalam itu. Lain kali kita akan bicarakan lagi, mungkin lebih lama lagi berceritanya Ibu Susanti. Saya saya permisi dulu, saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Ya Bu, sama-sama sudah berbagi dan bercerita.
Terima kasih juga Pak Mus sudah menyempatkan waktunya Pak Mus. Iya, sama-sama Bu.